Oke, yang pertama masukkan email maupun password yang sudah diberikan, kemudian klik login. Nah, untuk guru mata pelajaran sebagai pembimbing PKL, itu di rapornya ada praktik kerja lapangan, silakan diklik, lalu klik lagi perencanaan, lalu klik tambah data. Kemudian masukkan semua data yang dibutuhkan mulai dari kelasnya, rombongan belajar. Kemudian pilih Dudi, salah satu Dudi yang ingin dibuatkan perencanaannya. Kalau ada banyak, maka dibuatkan satu-satu perencanaannya. Lalu klik perjanjian kerjanya. Kemudian setelah itu masukkan tujuan pembelajarannya dengan klik di sini. Lalu tambah data. Kemudian pilih kelasnya lagi, rombongan belajar yang mengikuti PKL, lalu mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian capaian pembelajarannya itu sudah ada, tinggal dipilih salah satu yang ingin dimasukkan tujuan pembelajarannya. Lalu unduh template. Setelah terunduh, silakan dibuka templatenya. Kemudian dimasukkan tujuan pembelajaran di template tersebut. Nah, templatenya itu bisa diisi secara manual, diketikkan tujuan pembelajarannya satu, atau di copy paste saja tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya di file yang lain. Setelah itu jangan lupa di save, lalu dikeluarkan. Kemudian masuk kembali di e-rapor, pilih browse. Setelah itu pilih di mana tempat diletakkan filenya, lalu klik file tersebut, open. Kemudian masukkan kembali lagi tujuan pembelajaran dari CP yang lain. Langkah-langkahnya tadi sama semuanya, tinggal pilih CP yang lain yang belum dimasukkan tujuan pembelajarannya. Diklik CP-nya. Kemudian unduh template lagi. Setelah templatenya terunduh, dibuka templatenya. Lalu dimasukkan tujuan pembelajaran sesuai dengan CP yang tadi diklik. Bisa dimasukkan manual, bisa juga di copy paste di file tujuan pembelajaran yang sudah disediakan. Setelah terpaste, lalu di save, kemudian di close. Kemudian masuk kembali ke e-rapor, klik browse, lalu pilih template yang sudah diisikan tujuan pembelajaran, open, oke. Lalu jika masih ada tujuan pembelajaran yang ingin dimasukkan, maka tambah data, lalu lakukan semua langkah-langkah sama seperti tadi. Jika sudah memasukkan semua tujuan pembelajarannya, lalu kembali ke perencanaan, kemudian tambah data, isikan seluruh data-data yang dibutuhkan seperti rombongan belajar, kelas, Dudi yang ingin dibuatkan perencanaannya, tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian instrukturnya. Kemudian silahkan pilih tujuan pembelajaran yang ada di industri tersebut, yang dilaksanakan di industri tersebut dengan cara diklik tujuan pembelajaran tersebut. Jika seluruhnya itu ada di industri tersebut, silakan diklik seluruhnya. Jika sudah, klik simpan, lalu oke.
Setelah perencanaan selesai dibuat untuk satu DUDI, itu bisa ditambah untuk DUDI lainnya atau langsung ke penilaian. Nah, di penilaian itu silakan masukkan tingkat kelas, rombongan belajar, dan DUDI yang sudah dibuatkan perencanaannya sebelumnya. Dan sudah tampak nama peserta didik yang ada pada DUDI tersebut dan juga tujuan pembelajaran yang sudah dipilih tadi. Yang harus dilakukan yaitu masukkan nilai dan deskripsi serta catatannya, dan seluruhnya ini dimasukkan secara manual, tidak ada template-nya. Setelah itu disimpan. Oke. Selanjutnya, isikan ketidakhadiran peserta didik pada dunia industri tersebut, DUDI tersebut. Dari sakit, izin maupun alpanya, lalu klik simpan. Setelah masukkan ketidakhadirannya, maka ke menu cetak rapor untuk dicetakkan rapor PKL-nya. Ini dia rapor PKL-nya. Silahkan diunduh dan dicetak.